Suasana di dalam ruangan menjadi sangat tenang karena kalimat Xiao Yan sebelumnya. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Sesaat kemudian sebelum kejutan menghilang dan perlahan berubah menjadi ejekan. Hehe, Ye Zhong, sejak kapan anggota klan Ye Anda mulai memainkan taktik besar semacam ini? Ini adalah titik pengujian menara pil. Ini bukan area pengujian klan Ye Anda. Wanita tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin tertawa setelah menjadi yang pertama pulih. Tiga pria dan wanita muda dari klan Bai di sisinya mengalihkan pandangan mengejek mereka ke Xiao Yan setelah tawa dingin wanita tua itu terdengar. Tampaknya seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa orang kecil ini, yang belum pernah datang ke Menara Pil, akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes untuk lencana alkemis kelas menengah tingkat 7. Meskipun tiga orang dari klan Qiu tidak tertawa seperti klan Bai, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan keraguan. Jelas, mereka juga berpikir bahwa anak kecil ini menggertak. Tempat ini tidak akan mentolerir Anda bercanda. Apakah Anda yakin ingin mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Pria tua berambut putih itu juga mengungkapkan keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Sementara pria tua berambut putih itu berbicara, matanya juga beralih ke Ye Zhong di samping Xiao Yan. Kejutan di hatinya tanpa sadar menjadi lebih intens saat melihat sedikit senyum di wajah Ye Zhong. Mungkinkah anak kecil ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Alkemis tingkat 7 yang sangat muda. Ini sedikit luar biasa. Iya. Xiao Yan terus mengangguk saat mendengar suara berat pria tua berambut putih itu. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Saya akan mengganggu penatuahan. Bolehkah saya tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti ujian bagi seorang alkemis kelas menengah tingkat 7? Ekspresi pria tua berambut putih itu juga menjadi lebih serius setelah mendengar desakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak bodoh, dia tidak akan menggunakan tes ini untuk mencari penghinaannya sendiri dalam situasi seperti itu. Meskipun ini masalahnya, dia benar-benar merasakan ketidakpercayaan di hatinya. Karena Anda bersikeras, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Mudah-mudahan, Anda tidak bercanda. Selain itu, Anda bisa memanggil saya Diakon Han. Saya tidak layak menyandang gelar penatua. Han Li perlahan mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, tawa terdengar dari samping. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat wanita dingin dari klan Bai. Sudut mulutnya berisi ejekan dingin. Jelas, dia membenci tindakan Xiao Yan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji untuk tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia secara alami akan menjadi orang yang paling mempesona di dalam ruang pemeriksaan khusus ini. Namun, situasi seperti ini di mana dia menjadi pusat perhatian telah rusak oleh gangguan acak Xiao Yan. Hatinya secara alami sedikit tidak senang. Selain itu, di dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan berusaha untuk bertindak hebat dengan mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7. Dengan klan yang menurun ke titik di mana ia tidak bisa menurun lebih jauh, bagaimana mungkin bakat seperti itu, yang bahkan klan Bai tidak bisa bersaing, muncul. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan tawa wanita tertentu yang penuh penghinaan. Apa yang dia alami jauh dari apa yang wanita ini, yang sangat dicari di dalam klan bisa bayangkan. Kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh oleh permusuhan kekanak-kanakan dan penghinaan semacam ini darinya. Karena semua orang sudah memutuskan, kita harus mulai. Han Li melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari keempat pintu ini memiliki kata-kata kuno mereka sendiri di atas mereka. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, Huang. Mereka yang mengikuti tes untuk kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Xuan. Orang yang mengambil kelas tinggi harus memasuki ruang Di. Tatapan Han Li beralih ke Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata, "Adapun Anda akan menunggu ujian mereka selesai. Setelah itu, saya pribadi akan membawa Anda ke ruang Tian dan secara pribadi melakukan tes untuk Anda." Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan. Semua orang harus memasuki kamar masing-masing.
Han Li mengangguk dan memerintahkan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiu, dengan pengecualian Xiao Yan, berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Wanita berpakaian putih dan dingin itu tampak seperti angsa arogan saat dia memasuki kamar di sendirian. 4 orang yang tersisa memasuki ruang Xuan. Tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah 5 orang memasuki ruangan. Xiao Yan berdiri di sana. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia menutupnya untuk memulihkan diri. Wanita tua dari klan Bai itu melirik Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada tajam, tampak tidak puas dengan keheningan. Ye Song, orang-orang muda yang diajarkan klanmu akhir-akhir ini benar-benar menjadi sombong. Tidak heran Anda tidak dapat menemukan anggota generasi muda yang dapat Anda gunakan hari ini. Ye Song dengan dingin tersenyum dan menjawab, menggunakan posisi seseorang untuk menggertak orang lain. Hanya saja saya yang lama tidak ingin berdebat dengan Anda. Dengan tingkat kelas rendah tingkat 7 Anda tidak memiliki kualifikasi bagi saya yang lama untuk memperhatikan Anda. Apakah Anda tidak melupakan tingkah laku menjijikkan Anda ketika klan Ye saya kuat saat itu? Jawaban sengit Ye Song menyebabkan wajah wanita tua itu langsung menjadi hijau. Matanya gelap dan padat saat dia menatap Ye Song. Dia tertawa tajam, turun, aku akan mengingat kata-katamu ini. Setelah klan Ye Anda dikeluarkan dari 5 klan besar, saya akan membiarkan Anda menyesali kata-kata yang Anda katakan hari ini. Orang tua dari klan Qiu di samping sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia juga memandang rendah klan Ye, yang sedang menurun, itu tidak mencapai titik menambah penghinaan terhadap cedera. Bagaimanapun, semua klan bangkit dan jatuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak akan bangkit lagi. Berisik, tidak hanya yang muda dari klan Bai yang tidak berpendidikan tetapi bahkan yang tua pun sama. Ekspresi Ye Song suram di hadapan suara tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu itu. Sebelum dia bisa berbicara, Xiao Yan membuka matanya. Dia dengan dingin melirik wanita itu dan samar-samar berbicara. Bocah, menurutmu kamu ini siapa? Anda berani berbicara dengan saya dengan cara ini? Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin. Kekuatan Ye Song sedikit lebih kuat dari miliknya. Karena itu, dia mampu menahan sedikit ejekan dinginnya. Namun, Xiao Yan ini hanyalah anggota generasi muda di matanya. Tubuh wanita berpakaian abu-abu itu bergerak setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia bergegas maju dengan sangat cepat, dan kukunya yang tajam dengan kejam menusuk tenggorokan Xiao Yan seperti pisau. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap wanita tua yang bergegas mendekat. Dia menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Douqi di dalam tubuhnya mengalir pada saat ini. Dia tidak keberatan memberi wanita tua berisik ini pelajaran yang tidak akan dia lupakan di tempat ini. Berhenti! Tepat ketika Douqi di dalam tubuh Xiao Yan melonjak dan dia siap menyerang, sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, ini adalah menara cabang Menara Pil, bukan klan Bai Anda. Anda sebaiknya menjaga diri Anda tetap terkendali. Ekspresi wanita tua berpakaian abu-abu itu berubah saat melihat Han Li menghalangi di depan Xiao Yan. Tubuhnya segera bergerak, dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya padat saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, kecil. Anda sebaiknya tidak membiarkan saya yang tua ini menemukan Anda sendirian. Kalau tidak, saya tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan anggota generasi muda. Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu meluncur ke Ye Song, yang belum bergerak. Senyum aneh muncul di wajah Ye Song di hadapan mata gelap dan padat wanita tua itu. Jika wanita tua ini sadar bahwa bahkan Tianxi dari lembah sungai es telah dipukuli oleh Xiao Yan sampai terluka parah, apakah dia akan memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Mata Xiao Yan tenang saat mereka melirik wanita berpakaian abu-abu itu. Dia perlahan merentangkan tangannya di bawah lengan bajunya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika Han Li tidak tiba-tiba campur tangan, kemungkinan wanita tua yang penuh kebencian ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang.
Tatapan Xiao Yan yang tenang dan tidak sopan mengakibatkan wanita tua berpakaian abu-abu itu merasakan dorongan untuk menggerakkan sudut matanya. Bocah ini. Meskipun dia tidak banyak bicara, setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Poin ini juga menyebabkan Xiao Yan tampak tidak menyenangkan di matanya. Mata dari orang tua dari klan Qiu juga berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam menghela nafas dalam hati ini. Anggota generasi muda dari klan Yi ini benar-benar tidak bisa. Menyinggung seorang ahli dari klan Bai di tempat seperti itu benar-benar bukan hal yang logis untuk dilakukan. Ruangan itu menjadi jauh lebih tenang setelah Han Li muncul. Namun, mata wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi lebih padat saat dia melihat Xiao Yan. Mereka menyebabkan seseorang merasa agak kedinginan. Berderit. Suasana yang luar biasa tenang ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum pintu Xuan yang tertutup rapat perlahan dibuka. 4 orang perlahan keluar. Selain 1 orang, yang wajahnya memerah, dada 3 orang yang tersisa memiliki lencana pada mereka. Api berkelok-kelok di sekitar lencana, membentuk-bentuk menara. Ada 6 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya mencolok di atasnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat 6 bintang ungu emas ini, orang akan menemukan bahwa bintang ke-6 sedikit lebih redup dibandingkan dengan 5 bintang sebelumnya. Ini adalah indikasi kelas menengah. Jika itu adalah kelas rendah, bintang itu akan lebih redup. Namun, jika itu adalah kelas tinggi, bintang itu akan seterang bintang-bintang lain. Tes kelas menengah tingkat 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiu telah berlalu sementara 1 orang dari klan Bai telah meninggal. Han Li melirik mereka berempat sebelum perlahan berbicara. Senyum muncul di wajah pria tua dari klan Qiu setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening. Dia dengan kejam mulai pada pria yang gagal lulus ujian. Segera setelah kata-kata dari Han Li ini terdengar, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan berjalan keluar dengan langkah kaki arogan. Dadanya yang tebal memiliki lencana yang berkedip-kedip. Ada 6 bintang ungu emas terang di atasnya. Tingkat 6 kelas tinggi. Tes untuk kelas tinggi tingkat 6 sudah berakhir. Klan Bai telah berlalu. Pengumuman Han Li membuat senyum arogan pada wanita berpakaian putih itu semakin lebar. Dia merasakan tatapan iri dan kesombongannya sangat puas. Wanita dingin itu berjalan ke sisi wanita tua berpakaian abu-abu itu. Matanya menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan membiarkan tindakan besarnya berakhir. Selanjutnya adalah tes kelas menengah tingkat 7. Saya pribadi akan melakukan tes. Ikuti saya. Tatapan Han Li agak tidak berdaya saat dia melirik Xiao Yan, yang tampak acuh tak acuh sejak awal. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruang pemeriksaan Tian. Xiao Yan tidak ragu saat melihat Han Li pergi. Dia mengikuti Han Li dan keduanya perlahan menghilang ke dalam ruangan di depan banyak tatapan. Kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu mungkin sudah menyelesaikan tes, tetapi mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mata mereka mengungkapkan ejekan saat mereka menatap Ye Song dan tertawa dengan cara yang gelap. Aku ingin tetap di belakang dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang mengerikan ketika dia gagal dalam ujian. Ye Song, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani mengucapkan kata, sampah, di depanku? Ye Song meletakkan tangannya di belakang punggungnya di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu saat dia menunggu hasil tes akhir. Setengah jam lagi berlalu sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan sedikit suara berderit. Perhatian semua orang di ruangan itu diperkuat ketika mereka melihat bahwa akhirnya ada reaksi. Setelah itu, mata mereka langsung terfokus pada pintu. Sosok berambut putih perlahan melangkah keluar setelah pintu dibuka. Saat ini, Han Li sedang mengerutkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Kegembiraan segera muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia melihat bagaimana Han Li bertindak. Setelah itu, matanya beralih ke area di belakang Han Li. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di tempat itu.
Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya ketika dia muncul. Tempat itu, saat ini masih kosong. Ekspresi mengejek dengan cepat melonjak di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu setelah dia gagal melihat lencana tingkat di dada Xiao Yan. Tawa bangga tanpa sadar dipancarkan dari tenggorokannya. Wanita berpakaian putih dan dingin di sisi wanita tua berpakaian abu-abu itu juga mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang badut yang hanya tahu bagaimana bertindak hebat. Lucu bahwa dia benar-benar menunggu di sini selama setengah hari. Orang tua dari klan Qiu itu juga menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melirik Ye Zhong. Klan Ye ini benar-benar tampak selesai. Ye Zhong hanya mengerutkan kening di hadapan tatapan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Namun, ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiao Yan. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin bahwa Xiao Yan bisa mendapatkan lencana alkemis kelas menengah tingkat 7, dia, setidaknya, 80% percaya diri. Selain itu, melihat ekspresi Xiao Yan, sepertinya bukan seseorang yang gagal. Hehe, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, seseorang hanya akan menjadi badut. Klan Ye sudah selesai. Tawa menusuk telinga wanita tua berpakaian abu-abu itu terdengar di dalam ruangan. Kegembiraan di dalam hatinya saat melihat Xiao Yan gagal benar-benar bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata belaka. Han Li mengerutkan kening di hadapan tawa tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia fokus padanya dan dengan lemah berkata, "Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah gagal dalam ujian?" Suara Han Li telah menghentikan tawa wanita tua berpakaian abu-abu itu. Wajahnya segera menjadi sedikit bergejolak saat dia tertawa dingin. Diakon Han, tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Ye Zhong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa aku tidak bisa melihat lencana tingkatnya? Han Li memandang wanita tua berpakaian abu-abu ini dengan agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah berhasil lulus ujian untuk tingkat kelas menengah tingkat 7. Alasan mengapa saya tidak memberinya lencana tingkat adalah karena saya yang lama merasa bahwa dia harus bisa mendapatkan lencana tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya berdebat apakah saya harus membiarkan dia menuju ke markas Menara Pil untuk mengikuti tes lain. Suara Han Li tidak diragukan lagi seolah-olah sambaran petir telah meledak di tanah. Itu menyebabkan wajah semua orang langsung menegang. Tatapan tak percaya mereka berkumpul di wajah Xiao Yan. Wanita berpakaian putih khususnya penuh ketidakpercayaan. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Diakon Han, kita harus melupakan masalah menuju ke markas untuk diuji. Xiao Yan tampaknya tidak menyaksikan wajah-wajah kaku saat dia berbicara dengan Han Li di depannya. Han Li terkejut saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana yang mempesona dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, karena Anda bersikeras, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda punya waktu, saya menyarankan Anda untuk menuju ke Menara Pil untuk diuji. Saya percaya bahwa Anda memiliki kemampuan itu. Xiao Yan secara acak membalik lencana setelah menerimanya. Lencana ini gelap dengan semangat. Ada nyala api yang menyala di lencana. Sebuah menara besar berada di dalam nyala api. Menara itu memiliki 7 bintang terang ungu emas di atasnya. Namun, bintang ketujuh sedikit lebih redup dari yang lain. Banyak tatapan di dalam ruangan terkejut saat mereka melihat lencana mempesona yang Xiao Yan membalik di tangannya. Ruangan itu segera menjadi benar-benar sunyi. Kelas menengah tingkat 7. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu itu, pria tua dari klan Qiu, atau bahkan Han Li tidak pernah mencapai tingkat itu. Namun, sekarang lencana ini yang mewakili kemuliaan telah mendarat di tangan Xiao Yan, yang tampaknya adalah seorang pria yang sangat muda. Wajah Ye Zhong dipenuhi dengan senyuman. Dia membelai janggutnya, terutama ketika dia melihat ekspresi menarik dari wanita tua berpakaian abu-abu dan yang lainnya. Sukacita yang sulit digambarkan melonjak keluar dari hatinya.
Sejak penurunan klan Ye, sudah lama sejak dia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu mudah berubah saat dia melihat lencana di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan, "Dia Konhan, mengeluarkan lencana tingkat bukanlah lelucon. Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan ujiannya?" Ekspresi Han Li tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Dia menuntut, "Apakah Anda meragukan bahwa saya yang lama telah merusaknya?" Wanita tua berpakaian abu-abu itu buru-buru tersenyum saat melihat wajah Han Li yang cekung. "Bagaimana saya berani? Namun, hanya saja saya merasa sulit bahwa klan Ye, yang telah menurun sedemikian rupa, akan mampu menghasilkan alkemis tingkat 7 yang begitu mudah." Wanita berpakaian putih di samping wanita tua berpakaian abu-abu itu juga perlahan pulih. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiao Yan. Penghinaannya sudah benar-benar hilang saat ini. Meskipun dia berada di tingkat kelas tinggi tingkat 6, dia jelas mengerti betapa besar kesenjangan antara dia dan seorang alkemis tingkat 7. Selain itu, Xiao Yan ini adalah seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Di bawah lencana alkemis kelas menengah tingkat 7 ini, semua harga dirinya bahkan tidak layak disebut. Seseorang yang telah mereka ejek sejak awal menerima hasil tes yang jauh melampaui mereka. Ini setara dengan memberi mereka semua tamparan keras ke wajah mereka, menyebabkan mereka merasakan sakit yang membara. Hei, apa yang bisa dibanggakan? Dia hanyalah seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Saya tidak percaya bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye Anda. Wanita tua berpakaian abu-abu itu tidak bisa menahan ejekan setelah melihat senyum di wajah Ye Zong. Namun, dia tidak merasakan kata-katanya mengandung rasa asam yang sangat padat. "Ayo pergi." Wanita tua berpakaian abu-abu itu tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi setelah diubah menjadi wajah pucat oleh lencana kelas menengah tingkat 7. Dia menjerit dingin, berbalik, dan pergi. "Tunggu." Wanita tua berpakaian abu-abu itu baru saja berbalik ketika suara samar tiba-tiba terdengar. Langkah kakinya berhenti saat dia berbalik. Matanya berisi senyum dingin saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Berat, apakah kamu berniat untuk melihat aku yang tua keluar? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampah, kan?" Sedikit senyum hadir di wajah Xiao Yan saat dia melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia bertanya dengan lembut. Wanita tua berpakaian abu-abu itu menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di mereka saat dia berkata, "Anak muda, jangan bilang bahwa Anda tidak mengizinkan orang lain mengatakan apa-apa tentang Anda. Sepertinya ajaran klan Ye memang menjadi semakin buruk." Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Kakinya dengan lembut melangkah maju dan suara guntur yang teredam muncul. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam prosesnya. Wajah wanita tua itu berubah saat tubuh Xiao Yan menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan douki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Matanya yang gelap dan padat menyapu sekelilingnya. Ledakan! Suara angin kencang yang rendah dan dalam terwujud dari belakang wanita tua berpakaian abu-abu itu tepat saat tubuhnya ditarik ke belakang. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan besar dan kuat bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di ruang angkasa. Tinju dari wanita tua berpakaian abu-abu baru saja terlempar keluar ketika ruang di depannya berfluktuasi. Sebuah pukulan sederhana menembus ruang dan dengan kejam bertabrakan dengan tinjunya. Ledakan! Riak angin kencang melonjak keluar ketika kedua tinju itu bertabrakan, mengguncang kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu sampai mereka buru-buru mundur. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi pucat seketika setelah kedua tinju itu bertabrakan. Kejutan muncul di wajahnya. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan dinding. Dengan pengecualian Ye Zong, semua orang di ruangan itu mengungkapkan wajah tertegun saat melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu meludahkan darah dalam kekalahan dalam pertukaran pertama, terutama untuk ketiga anggota klan Bai lainnya. Mereka jelas memahami kekuatan wanita tua berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki kekuatan Dou Song, namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan dari Xiao Yan.
Mereka bertiga saling bertukar pandang. Wanita berpakaian putih di antara mereka sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan wanita tua berwajah pucat, berpakaian abu-abu. Matanya acuh tak acuh meliriknya saat sudut mulutnya terangkat menjadi busur sedingin es. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani mengucapkan kata, sampah, di depanku?" Semua orang di ruang pemeriksaan melihat wanita tua berpakaian abu-abu yang bahkan tidak bisa bertahan untuk satu pertukaran melawan Xiao Yan. Beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka. Xiao Yan tiba-tiba menyerang, dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain. Dia bisa dianggap kejam. Wajah Han Li juga sedikit tertegun. Dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian sebelum melirik Xiao Yan. Orang ini tidak selembut yang dia lihat ketika dia menjadi kejam. "Diakon Han, maafkan aku bertarung di tempat ini." Mata Xiao Yan acuh tak acuh melirik wanita tua berpakaian abu-abu yang pingsan di tanah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Li. Senyum hangat dari sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berbicara meminta maaf. Ketika semua orang melihat senyum ini sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengancamnya sebagai domba kecil yang bisa mereka ejek secara acak. Ini terutama berlaku untuk ketiga anggota klan Bai. Mereka mundur beberapa langkah hati-hati, takut Xiao Yan tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu itu tidak cocok untuk Xiao Yan, apalagi beberapa dari mereka. "Aduh." Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, dia dapat dianggap telah menuai apa yang dia tabur sehubungan dengan masalah ini. Namun, seranganmu sedikit terlalu tanpa ampun. Lupakan saja, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergi. Wanita berpakaian putih dan dingin itu mengatupkan gigi peraknya setelah mendengar ini. Matanya sedikit ketakutan saat dia melirik Xiao Yan. Dia memimpin dua anggota klan Bai lainnya. Mereka mengangkat wanita tua berpakaian abu-abu, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah memuntahkan darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di sampingnya juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka melirik Xiao Yan dengan alarm dan ketidakpastian sebelum mereka mundur. "Kalian anak kecil. Anda benar-benar hanya menyerang sesuai keinginan. Meskipun saya merasa sangat segar di hati saya, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat di masa depan." Ye Song tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya setelah melihat yang lain pergi dengan putus asa. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Jika klan Bai ingin menemukan masalah dengan saya hanya harus menemani mereka." Sepertinya klan Ye sangat percaya diri dalam lulus ujian kali ini. "Ye Song, selamat." Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Ye Song, dan memberi selamat sambil tersenyum. "Aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Namun, dengan masalah ini telah terjadi, klan Bai mungkin benar-benar mengirim seorang ahli ketika ujian dari 5 klan besar dimulai. Niat mereka adalah memaksa klan Ye kita keluar dari posisi 3 teratas." Ye Song tertawa pahit. "Ya, ada kemungkinan ini, klan Bai telah lama tidak menyukai klan Ye Anda. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka dapat menambah penghinaan terhadap cedera." Han Li juga sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia berkata, "Dari apa yang saya ketahui, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi dia telah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Selain itu, dia tetap di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Ye Anda akan merasa sulit untuk masuk 3 besar. Bai Ying. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Dia dapat dianggap seseorang yang memiliki banyak bakat dalam penyempurnaan obat. Bahkan Cao Dan dari klan Cao jauh lebih miskin darinya." Ekspresi Ye Song sedikit serius. Jika klan Bai ini benar-benar akan mengirim keluar Bai Ying, situasinya akan berakhir sedikit tidak terduga. Selain klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa.
Mereka tidak kekurangan bakat yang sebanding dengan Chao Dan dalam hal penyempurnaan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi besar bahkan ketika ditempatkan di dalam wilayah pil. Meskipun klan Ye mendapat bantuan Xiao Yan kali ini, itu masih bukan hal yang mudah untuk mendapatkan 3 tempat teratas. Masalah hari ini benar-benar menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka telah menyinggung klan Chao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, kedua klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Adapun klan Dan, klan ini mungkin tetap low profile, tetapi mereka selalu berganti-ganti antara tempat teratas atau kedua dalam setiap tes. Namun, tidak ada yang pernah melihat mereka jatuh ke tempat ketiga. Oleh karena itu, klan Dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Dengan demikian, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Chao, klan Dan, dan klan Bai. Tidak akan mudah bagi klan Ye untuk masuk. Lupakan. Tidak perlu membentuk sakit kepala seperti itu. Karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, kita hanya bisa menyerahkan semuanya pada takdir. Han Li menghibur ketika dia melihat penampilan Ye Zhong yang kesal. Tatapannya langsung beralih ke Xiao Yan saat dia tertawa. Selain itu, penolong yang diundang klan Ye Anda kali ini juga bukan orang biasa. Dia bahkan mungkin sebanding dengan para jinius dari 3 klan ini. Ye Zhong hanya tersenyum setelah mendengar ini. Dia menghela nafas, saat ini, saya hanya bisa menaruh semua harapan saya padanya. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh tes ini. Xiao Yan dan Ye Zhong mengucapkan selamat tinggal pada Han Li setelah tinggal di menara cabang selama beberapa waktu. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota Pil Suci. Dengan pil gathering yang mendekat, kerumunan kota Pil Suci juga menjadi menakutkan. Apakah itu siang atau bahkan malam, seluruh kota sangat bising sehingga bisa mengguncang langit. Selain itu, dengan meningkatnya lalu lintas manusia, semua jenis orang secara alami akan bercampur di antara mereka. Beberapa barang aneh juga mulai menyebar melalui tempat ini. Tidak ada kekurangan harta asli di antara mereka. Tentu saja, ini hanya terjadi jika penglihatan seseorang cukup baik. Ye Zhong akhirnya menghentikan Xiao Yan, yang ingin terus berkeliaran, saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lupakan. Jika Anda ingin mencari harta karun, pameran dagang alkemis yang akan diadakan sehari setelahnya akan benar-benar membuka mata Anda. Hal-hal di sana sebagian besar luar biasa. Jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan harta yang tak terduga. Xiao Yan mengangguk tak berdaya setelah mendengar kata-kata Ye Zhong. Saat itu, dia secara acak memperoleh teknik 3 perubahan misterius dari pameran dagang. Sayangnya, sepertinya dia saat ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ye Zhong memimpin mereka berdua keluar dari area perdagangan setelah melihat Xiao Yan menarik pikirannya. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke klan Ye. Malam berangsur-angsur menyebar ke langit dan sekali lagi menutupi kota Pil Suci. Bintang-bintang terang menerangi langit kosong di atas. Mereka berkedip satu demi satu, menyebabkan langit tampak cemerlang. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di bawah langit berbintang yang tak ada habisnya. Dari tampilan es yang muncul di rambutnya, sepertinya dia sudah berdiri di tempat itu cukup lama. Berdiri pahit ini berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Alisnya menyatu. Saya tidak dapat memasuki kondisi dari tadi malam kali ini. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kesempatan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia telah berpikir bahwa jika dia bisa memasuki kondisi itu beberapa kali lagi, dia akan dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya, dan jiwanya mungkin dapat maju ke apa yang disebut keadaan jiwa di beberapa titik waktu. Pada saat itu, memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 tidak lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia bahkan mungkin bisa menantang pil obat tingkat 8. Pada saat itu, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas orang lain bahkan dalam pil gathering. Namun, pemikiran seperti ini terlalu berkabut. Kondisi dari tadi malam adalah salah satu yang bisa dia temui tetapi tidak diinginkan. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menenangkan hatinya,
langit berbintang muncul seperti di tempat lain, menjadi biasa. Sepertinya aku harus pergi dan melihat apa yang disebut pameran dagang alkemis lusa. Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwaku di sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan akhirnya menyerah pada usaha ini. Dia tertawa pahit, berbalik, dan memasuki kamarnya. Karena dia sudah merencanakan untuk berpartisipasi dalam pameran dagang alkemis, dia perlu menyiapkan beberapa hal yang dapat menarik orang lain. Jika tidak, bahkan jika barang orang lain menarik perhatiannya, kemungkinan dia harus diam-diam menyerah jika dia tidak dapat mengambil sesuatu yang membuat pihak lain puas. Xiao Yan benar-benar mengunci diri di dalam kamarnya pada hari berikutnya. Xiao Yi dan yang lainnya tidak mengganggunya. Bagaimanapun, dengan melihat udara panas yang menyebar dari kamarnya, mereka semua bisa menebak bahwa Xiao Yan mungkin sedang memperbaiki sesuatu lagi. Xiao Yan bersembunyi di kamarnya dan disempurnakan selama 1 hari 1 malam. Hanya ketika sinar matahari pagi pertama menembus kegelapan dan melesat ke halaman kecil ini keesokan paginya, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Xiao Yan keluar dari kamar. Dia menghirup udara segar yang keras. Sudut mulutnya terbelah menjadi kecil saat dia menggosok cincin penyimpanannya. Meskipun dia sedikit terdesak waktu, beruntung dia masih memiliki beberapa toko yang tersisa dari sebelumnya. Dengan cara berbicara, dia bisa dianggap orang yang cukup kaya. Ye Song, Xiao Yi, Tian Huo Zunse, dan Xin Lan sudah berdiri di luar saat Xiao Yan meninggalkan kamarnya dan memasuki halaman. Mereka semua menatapnya sambil tersenyum. Hihi, apakah kamu siap? Ye Song tanpa sadar tertawa saat melihat sikap Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis kota pil suci ini." Setelah mengatakan ini, Xiao Yan dengan cepat keluar dari halaman. Setelah itu, dia berjalan ke arah pameran dagang alkemis yang Ye Song sebutkan 2 hari yang lalu. Xiao Yi dan yang lainnya menyeringai di belakangnya dan mengikuti di belakang dengan kecepatan tetap. Mereka juga agak tertarik dengan apa yang disebut pameran dagang alkemis ini.